Halo ketua-ketuaku semua, kembali lagi di channel Ahli Bola. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas ya ketua-ketua. Untuk tim pertama, kita akan membahas dari Liga Swedia, mempertemukan Djurgården versus Norrköping. Dan pertandingan yang kedua, mempertemukan Mjällby versus Malmö. Dan kita membahas pertandingan yang ketiga. Di sini kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub ya ketua-ketuaku, mempertemukan Inter Milan versus Fluminense. Dan pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat, mempertemukan Manchester City versus Al Hilal ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju pertandingan yang pertama ya. Untuk pertandingan yang pertama, mempertemukan Djurgården dengan Norrköping. Dari 5 pertandingan terakhir, Djurgården berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali ketua-ketuaku. Sedangkan Norrköping hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, saya sudah memberikan statistik 5 pertandingan terakhir untuk kedua tim tersebut. Ketua-ketua setelah mendengarnya, oke. Sekarang kita menuju head to head kedua tim tersebut. Djurgården berhasil meraih dari 5 pertemuan kedua tim tersebut, Djurgården berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali hasil seri. Sedangkan Norrköping hanya mampu mendapatkan hasil seri saja dan menelan 4 kali kekalahan dari 5 pertandingan dan pertemuan kedua tim tersebut ya ketua-ketuaku. Di sini Djurgården yang diunggulkan untuk head to headnya. Oke ketua-ketuaku, kita melihat klasemen sementara kedua tim tersebut. Djurgården menduduki peringkat yang ke-9 ketua-ketuaku. Saya menandain buat ketua-ketua semua ya. Di sini saya memberikan tanda. Dari 12 pertandingan berhasil meraih 15 poin saja. Sedangkan Norrköping menduduki peringkat yang ke-10. Dari 12 pertandingan berhasil meraih 14 poin. Selisih 1 poin dari peringkat 9, yaitu Djurgården ya ketua-ketuaku. Oke, ketua-ketua bisa melihat karena saya memberikan tanda kepada untuk penonton semua ya. Oke ketua-ketuaku, kita langsung melihat pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 3/4 dan di 1 ya untuk full time handicapnya. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di 2/3/4 dan di over 3. Oke ketua-ketuaku, di sini Djurgården memberikan pur kepada Norrköping ya. Oke ketua-ketuaku, kita membahas pertandingan kedua tim tersebut ya. Di sini sepertinya dari statistik 5 pertandingan terakhir sama-sama rekor yang buruk ya ketua-ketuaku. Tapi kita mengambil nilai plusnya dari mana ketua-ketuaku? Dari head to head kedua tim tersebut ya ketua-ketuaku. Karena Djurgården belum pernah meraih kekalahan 1 kali pun atas Norrköping di 5 pertandingan kedua tim tersebut di pertemuannya ya ketua-ketuaku, head to headnya. Di sini Norrköping hanya mampu mengambil 1 poin saja ataupun berbagi poin, yaitu hasil seri ya ketua-ketuaku. Oke, dari secara klasmen kita melihat Djurgården unggul 1 poin saja dan Djurgården menduduki peringkat yang ke-9, sedangkan Norrköping menduduki peringkat yang ke-10. Tidak jauh beda untuk selisih poinnya, hanya 1, tapi kita bisa terpacu dengan head to headnya ya ketua-ketuaku karena ini merupakan rekor yang baik untuk Djurgården. Menurut prediksi saya di sini, skor di sini akan jatuh dengan angka 3-1 karena juga bermain di kandang ya untuk Djurgården-nya. Jadi untuk ketua-ketuaku saya sarankan mengambil Djurgården. Boleh mengambil full time handicapnya di 3/4 ataupun di 1. Dan saya sarankan untuk lebih fokus mengambil di over ya ketua-ketuaku. Boleh mengambil di 3/4 atau di over 3. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita membahas pertandingan yang selanjutnya, yaitu pertandingan yang kedua ya ketua-ketuaku. Untuk pertandingan yang kedua kita masih saja dari Liga Swedia, mempertemukan Mjällby versus Malmö ya ketua-ketuaku. Untuk Mjällby dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Sedangkan Malmö hanya berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk saja ke head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim tersebut, Mjällby mampu berhasil meraih kemenangan sebanyak 3 kali dan mengalami 1 kali hasil seri dan menelan kekalahan sebanyak 1 kali. Mjällby berhasil 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Malmö sendiri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 3 kali menelan kekalahan ya ketua-ketuaku. Di sini saya memberikan data sesuai dengan dari riwayat pertandingan mereka dengan punya lisensi dan legal ini ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke klasemen sementara kedua tim tersebut. Untuk Mjällby menduduki peringkat yang ke-1
dari 13 pertandingan berhasil meraih 30 poin. Sedangkan Malmo menduduki peringkat yang kelima. Dari 13 pertandingan berhasil meraih 22 poin saja ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan para bandot, full time handicapnya para bandot menyediakan di leg-legan dan di seperempat ya ketua-ketuaku. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2/1 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, saya untuk pasaran para bandotnya saya udah memberikan dengan angka yang jelas ya ketua-ketuaku. Oke, kita akan memprediksikan kedua tim tersebut. Menurut feeling saya di sini ya ketua-ketuaku, Mejalbi yang akan memenangkan pertandingan ya ketua-ketuaku. Kenapa saya menyarankan untuk mengambil Mejalbi di sini? Karena ketua-ketuaku, kita boleh melihat dari statistik 5 pertandingan terakhir saja, Mejalbi belum pernah meraih satu kali pun kekalahan, hanya satu kali hasil seri. Sedangkan Malmo sendiri mengalami 2 kali kekalahan ya ketua-ketuaku, dan 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan juga kita bisa melihat dari head to headnya. Dari 5 kali pertemuan kedua tim, Mejalbi mampu meraih 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Malmo sendiri mendapatkan 3 kali kekalahan, hanya berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali menahan seri Mejalbi. Oke ketua-ketuaku, di sini saya memberikan data yang jelas ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita prediksikan skornya. Menurut feeling saya, skor di sini akan jatuh dengan angka 3-1 ya ketua-ketuaku. Kenapa saya mengatakan 3-1? Di sini merupakan laga yang diperjuangkan untuk Mejalbi, karena Mejalbi menduduki peringkat yang ke-1 dengan 30 poin, dengan poin yang sama dengan peringkat yang kedua ya. Sudah pasti untuk match ini dia akan menjadikan ini match yang serius ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita mengambil di ketua-ketua. Saya boleh mengambil di leg-legan untuk Mejalbinya, ataupun mau kasih pur seperempat pun tidak apa-apa. Untuk overnya ketua-ketuaku jangan lupa, kalau ketua-ketua lebih ingin bermain di over, ketua boleh mengambil di 2,5 ataupun di 2/1 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang selanjutnya, yaitu pertandingan yang ketiga ya ketua-ketuaku. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Inter Milan versus Fluminense di kualifikasi 16 besar Piala Dunia antar klub ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, di sini kita langsung saja membahas. Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan ya ketua-ketuaku. Sedangkan Fluminense berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita melihat head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim tersebut, di sini belum pernah ada pertemuan untuk kedua tim tersebut. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut di Piala Dunia antar klub ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita boleh melihat dari 16 besar kedua tim tersebut. Di sini Inter Milan dan Fluminense, jika salah satu yang akan dimenangkan oleh kedua tim tersebut, mereka akan ketemu pemenang dari Manchester City versus Al Hilal ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, di sini langsung saja kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot, Inter Milan memberikan pur kepada Fluminense sebesar full time handicapnya sebesar 1/4 dan sebesar 1/2 ya ketua-ketuaku. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di 2/1 dan di 2,5. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita prediksikan pertandingan kedua tim tersebut. Menurut feeling saya ya ketua-ketuaku, di sini yang akan memenangkan pertandingan yaitu Inter Milan. Tapi menurut feeling saya di sini, skor di sini akan jatuh dengan skor tipis ya ketua-ketuaku. Menurut saya di sini skor akan jatuh dengan skor Menurut feeling saya di sini skor akan jatuh dengan skor 2-1 ketua-ketuaku. Feeling saya di sini skor akan jatuh dengan skor 2-1. Jadi ketua-ketua boleh mengambil di full time handicapnya, boleh mengambil di setengah ataupun di 1/4 untuk Inter Milan. Kalau ketua-ketua juga ingin mengambil di overnya atau lebih yakin bermain di pasaran over, ketua-ketua boleh mengambil di 2,5 ataupun di 2/1 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita membahas pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat, yaitu tim minyak ketua-ketuaku. Tim minyak, kenapa saya mengatakan tim minyak? Bukan berarti Manchester City ini berada di Arab Saudi atau Timur Tengah ya, tetapi pemiliknya adalah orang dari Timur Tengah ya ketua-ketuaku. Begitu juga untuk Al Hilal. Al Hilal karena berada di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi liganya ya. Oke ketua-ketuaku, mempertemukan Manchester City versus Al Hilal di Piala Dunia antar klub. Untuk Manchester City dari 5 pertandingan terakhir menyapu 5 kali kemenangan, yaitu saya memberikan tanda ini ketua-ketuaku. Belum pernah meraih belum pernah meraih kekalahan ataupun hasil seri di 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Al Hilal hanya berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim tersebut. Ya, di sini memiliki pertemuan pertama kali untuk
Manchester City versus Al Hilal dan dimenangkan oleh Al Hilal dengan skor 0-1. Oke ketuk-kutukku, di sini pertemuan pertama kali kedua tim tersebut yaitu tanggal 14 bulan 7 2012. Di sini by data ya ketuk-kutukku, asli saya mengambil dari flash score ya ketuk-kutukku. Oke ketuk-kutukku, langsung saja kita melihat sistem dari kualifikasi 16 besar Piala Dunia. Di sini Manchester City dan Al Hilal yang akan memperjuangkan kemenangan untuk dapatkan tiket ke 8 besar dan mempertemukan kemenangan dari Inter Milan versus Fluminense. Oke ketuk-kutukku, langsung saja kita melihat pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan full time handicapnya sebesar 1,5 dan sebesar 1,3/4. Di sini Manchester City memberikan pur kepada Al Hilal ya ketuk-kutukku. Oke ketuk-kutukku, di sini langsung saja kita melihat full time over undernya sebesar 3 dan sebesar 3,3/4. Oke ketuk-kutukku, di sini saya menyarankan ketuk-kutuk untuk mengambil Manchester City ya ketuk-kutukku. Kenapa saya menyatakan Manchester City? Walaupun pertemuan pertama kali Manchester City dan Al Hilal mampu meraih kemenangan, tapi itu belum ketemu Manchester City yang kuat seperti sekarang ya ketuk-kutukku. Apalagi ketuk-kutukku, Josep Guardiola yaitu pelatih Manchester City seperti menciptakan mesin baru, yaitu pasukan baru untuk tim bolanya dan strategi baru karena sudah mengambil banyak pemain ya ketuk-kutukku. Walaupun yang kita kenal Al Hilal merupakan tim kuat dari Arab Saudi yaitu dan juga tim kaya, tetapi untuk Manchester City sepertinya belum cocok untuk melawan Manchester City ya ketuk-kutukku. Saya saran maaf ketuk. Menurut saya di sini skor di sini akan jatuh dengan skor 4-1 ketuk-kutukku. Di sini akan menjadi skor yang telak. Jadi ketuk-kutukku, untuk mengambil full time handicapnya jangan takut untuk mengambil di 1,5 walaupun kelihatan besar, tapi saya yakin Manchester City akan terjadi bola over ya ketuk-kutukku. Dan untuk di overnya ketuk-kutukku, saya sarankan juga boleh mengambil di over 3 ataupun di over 3,3/4 ketuk-kutukku. Oke ketuk-kutukku, jangan ragu, jangan bimbang ya ketuk-kutukku. Kita yang pegang kendali ya ketuk-kutukku. Oke, ini saya sahkan ya ketuk-kutukku berdasarkan lisensi dari channel kita bahwa prediksi ini telah legalitasnya setelah dikeluarkan oleh ahli bola ya ketuk-kutukku. Oke ketuk-kutukku, thank you. Ketuk-kutukku, ada yang ingin saya berikan buat ketuk-kutuk semua. Sebelum saya mengucapkan salam penutup buat ketuk-kutuk semua, utamakanlah prediksi dan feeling ketua masing-masing ya. Karena bagiku ketua-ketua, feeling dan prediksi kalian juga layak diperhitungkan ya ketuk-kutukku. Oke lah ketuk-kutukku, saya ucapkan salam dari sang ahli bola. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan kita tembus sama-sama ya ketuk-kutukku. Thank you.